Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, 6K PGSD UHAMKA yang beranggotakan Apriliani Setiawati, Devita Gusti Rahayu, Isnain Hapsari, dan Mardita Putri Fauzia. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang RPP Connected. Untuk lebih jelasnya, disimak videonya dengan baik ya. Sebelum kita membahas penjelasan RPP Connected, kita harus tahu dulu definisi dari RPP itu sendiri seperti apa. RPP merupakan rencana pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran siswa untuk mencapai satu kompetensi dasar yang akan dilakukan guru dalam satu atau lebih pertemuan pembelajaran di kelas atau tempat pembelajaran lainnya. Model connected. Pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Bahkan, ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Yang kedua, siswa memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Yang ketiga, menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Yang keempat, siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan juga siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Yang kelima, guru akan dapat melihat gambaran yang menyeluruh dan kemampuan atau indikator yang digabungkan. Yang keenam, kegiatan siswa lebih terarah untuk mencapai kemampuan yang tertera pada indikator. Kekurangan yang pertama itu masih kelihatan terpisahnya bidang studi. Belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran yang lain. Yang kedua, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. Yang ketiga, dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Yang keempat, bagi guru bidang studi mungkin kurang terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait karena sukarnya mengatur waktu untuk merundingkannya atau karena terfokus pada keterkaitan konsep. Maka pembelajaran secara global jadi terabaikan. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan, dibagi menjadi yang pertama menentukan tujuan pembelajaran umum dan yang kedua menentukan tujuan pembelajaran khusus. Lalu langkah yang kedua adalah langkah yang ditempuh oleh guru. Yang pertama itu menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. Kedua, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan.
Dan yang terakhir, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Lalu tahap ketiga itu tahap pelaksanaan yang meliputi pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok, lalu kegiatan proses, dan yang ketiga kegiatan pencatatan data, dan yang terakhir diskusi secara klasikal. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, meliputi evaluasi proses berupa yang pertama ketetapan hasil pengamatan, yang kedua ketetapan hasil penyusunan alat dan bahan, yang terakhir ketepatan siswa saat menganalisis data. Lalu yang kedua ada evaluasi produk, yaitu penguasaan siswa terhadap konsep-konsep materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi psikomotor, yaitu kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. Selanjutnya ada RPP Connected KTSP. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, ada kompetensi dasar. Yang keempat, ada indikator. Yang kelima, ada tujuan pembelajaran. Yang keenam, ada afektif. Yang ketujuh, ada psikomotor. Selanjutnya ada materi ajar. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Selanjutnya ada bagian keterhubungan. Selanjutnya juga ada langkah-langkah pembelajaran. Dan selanjutnya ada alat dan sumber bahan alat. Dan yang terakhir ada penilaian prosedur. Sekian presentasi dari kelompok 5, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.